Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan hubungan dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Selanjutnya yaitu makna dari ketiga konsep. Konsep pertama yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Konsep kedua yaitu hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Konsep ketiga yaitu politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dengan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor berikut. A. Faktor internal. Adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal. Ketentuan hukum alam yang tak dapat dipungkiri bahwa suatu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, pembentukan negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan atau yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Yang keempat, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual ataupun dalam wadah. Politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dengan politik bebas aktif, bangsa Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. 1. Menjadi anggota PBB. 2. Memprakarsai penyelenggaraan KAA. 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB. Dan 4. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia di PBB. 1. Mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. 2. Ada Malik perwakilan dari Indonesia sebagai ketua dalam sidang majelis umum. 3. Indonesia turut serta dalam menandatangani deklarasi Bangkok. 4. Membantu menyelesaikan konflik. 5. Menjadi anggota Dewan HAM. 6. Mengadakan Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. 7. Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. 8. Sebagai inisiator pembentukan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada 2002 yang membahas tentang konflik Laut Cina Selatan. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional. 3. Menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. 4. Menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. 5. Penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. 6. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 7. Mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Peran Indonesia dalam GNB. 1. Indonesia merupakan negara yang netral. 2. Indonesia merupakan pimpinan yang mempunyai ide untuk menjalin kerjasama. 3. Indonesia ikut serta dalam organisasi law hukum. 4. Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT GNB yang ke-10. 5. Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam KTT GNB. 6. Mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB. 7. Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1992. Presiden Indonesia kedua, Soeharto, ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok. 8. Berusaha memecahkan masalah dunia berlandaskan prinsip keadilan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.